Hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Gembala Agung yang ajaib, kami akan beribadah kepadamu di sore hari ini. Untuk itu kami peraraskan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya ibadah ini akan terjadi dengan damai dan sejahtera. Haleluya, amin. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan nyanyi dari Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiknya Engkau Tuhan,
Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Benar, Engkau Allah yang besar terhadap hidup kami, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kami perbuat ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, berkat telah tersedia Tuhan. Bukan saja jasmani, tetapi yang terpenting adalah rohani. Ya Tuhan, jeripayah kami tidak sia-sia akan Engkau ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan, kami ramah terhadap kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami penuh sukacita, kami tidak sama seperti kami datang. Pasti Tuhan, ketika kami kembali pulang nanti, pasti Engkau memelihara, melindungi kami, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami juga sudah berucap syukur. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudari yang kekasih, yang sudah berdoa, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Saya izin kita semakin dekat saja di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita terus datang beribadah. Amin. Beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Amin. Sebagaimana kita ada saat ini dan seterusnya nanti, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih mutu. Amin. Tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Ayo sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur, kita bersyukur beribadah di gereja Tuhan HKBP yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa beribadah. Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia pada saat ini. Bersyukur juga kepada pimpinan kita, Ibu Pendeta Lasmia, dan seluruh gereja-gereja yang ada sampai saat ini. Kita dipercayakan melayani Tuhan dan beribadah. Amin. Puji Tuhan. Semua sukacita di dalam Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus Markus 10 Markus 10 ayat yang ke-46. Kita akan membacanya secara bergantian, responsorial. Yang dapat katakan amin. Puji Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Silakan. Ketika dengannya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang aku hendaki perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52 bersama-sama ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga lihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta memeliharanya, melakukannya, dan selanjutnya adalah memberitakannya. Puji Tuhan. Amin. Ada orang buta. Puji Tuhan. Kita sudah melihat oleh karena Tuhan Yesus Kristus.
Di suatu kota Yeriko ada orang buta. Memang secara fisik sangat sulit, sangat berat. Artinya keadaan yang begitu lemah, yang mungkin tidak bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bahasa Bataknya, nothing impossible. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Karena kita datang ke tempat ini karena kita percaya. Amin. Apa yang dilihat oleh mata orang pada umumnya, apa yang dilihat pikiran orang pada umumnya, tidak sama seperti hati Tuhan. Ada sangka di jalan, ada sangka orang jalan lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Haleluya, puji Tuhan. Ada apa dengan orang buta ini? Dia begitu merindukan Tuhan. Dia datang mendengar nama Yesus. Dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Setiap kita pada hari Minggu datang mencari Tuhan. Amin. Dan kita ada di tempat ini. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Enggak, Tuhan buta, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apapun hidup kita yang sekarang ini, memang secara fisik kita tidak mampu lagi, tapi kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Dengan segala upaya kita, keterbatasan kita, menurut ukuran manusia, kalau dengar cerita tentang Tuhan Yesus, ada orang yang memberi banyak, tetapi kata Tuhan, ini loh yang memberi menurut kerelaan hati. Amin. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan Sola Gracia. Saya juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi percayalah, kebutaan hari ini ketika kita datang kepada Yesus, kita mengalami kesembuhan. Mari kita lihat kepada firman Tuhan. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan ia memanggil engkau. Ayat 49, mari bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Amin. Maka saat ini kita berkata, apapun pelayanan kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, pasangan hidup kita, arahnya mau kemana? Seakan-akan gelap, seakan-akan tidak ada jalan. Tetapi bersama Yesus ada jalan keluar. Indah pada waktunya. Ingat, untuk ukuran manusia kita tidak ada hitungannya, tidak masuk ukurannya. Tetapi untuk Tuhan kita dilayakkan. Bayangkan, saya percaya kita diberkati Tuhan. Ketika diberkati, untuk memberkati banyak orang. Amin. Bayangkan, kalau buta itu tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada yang melihat. Waktu didengarnya nama Yesus, dia berusaha. Kita yang sehat masih pulih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihilah saya Tuhan, tolong saya. Tetapi orang banyak berkata, dia. Wah, mungkin Ibu Eva, Saul, Bu Catherine, Mama Praska atau siapa yang tidak saya sebutkan,
Pada saat ini engkau sedang berlari, engkau sedang berjalan, mengayuh masa depanmu, berlari tentang cita-citamu. Orang banyak itu bilang engkau diam, tetapi engkau tetap mencintai Tuhan. Amin. Mau kau dikucilkan, mau engkau dihinakan, mau engkau tidak dilayakkan, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Amin. Kita berharga untuk Tuhan. Tuhan perhitungkan jerih payah kita. Haleluya. Amin. Ya maaf kalau ada orang buta, bukan maksudnya untuk, tapi maksudnya adalah bagaimana cara pandang kita tentang kerohanian, bagaimana sikap hati kita. Saya luar biasa. Yang mau melayani, nanti kita perbaiki sama-sama. Bagaimana memimpin kita sama, bagaimana musik kita sama. Kita rumuskan kongregasional, artinya kebersamaan. Mari saling tukar pikiran demi pembangunan pelayanan tubuh Kristus. Banyak anggota, satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita melengkapi, sama-sama kita bergandengan tangan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Kalau bicara ini orang lemah ya, orang susah ya. Amin. Ini lagi dilanda permasalahan, tetapi dia haus dan lapar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Sama-sama kita bacakan. Yang dapat katakan puji Tuhan. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya. Amin. Mau miskin? Tak dulu Pak, ini miskin yang mana? Tuh kan, kacamatanya beda kita. Makanya hati Tuhan tidak sama dengan hati manusia. Cara lihat Tuhan tidaklah sama dengan hati manusia. Masa iya Pak kita miskin? Miskin yang mana? Miskin yang benar-benar hati yang hancur, jiwa yang remuk, patah hati. Ini aku loh Tuhan, benar-benar loh Tuhan. Bukannya kita, oh ya sudah, kata firman Tuhan miskin, besok gak usah bekerja lah karena berbahagia jadi orang miskin. Bukan itu. Amin. Maka itu kita harus, Roma 12 ayat 1, perkembangan yang penuh kedewasaan. Amin. Berbahagia. Karena terus ke bawahnya itu duka cita akan mendapat penghiburan. Tidak sama pikiran manusia dengan pikiran Tuhan, jauh. Maka itu supaya kita tidak salah, baiklah kita terus mencintai firman Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan berbahagialah yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Ketika ketekunan itu tahan uji sampai kepada kita, umat Allah yang menang dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana dalam pelayanan ini, penata layan Tuhan ini. Oh, kayaknya teman saya buta ini. Kayaknya daging ini jadi MC. Kita yang bawa, ini caranya. Amin. Oh, kayaknya suaranya agak-agak perlu dilatih, fals. Oke, kita bantu, saling membangun, saling menopang. Gereja yang kuat, gereja yang sehat. Amin. Sama-sama. Puji Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita sepakat 2-3 orang berkumpul, ketika kita sepakat meminta kepada Tuhan,
Yesus hadir. Kalau kita penuh kasih di dalam Tuhan, nggak lama sobat Gracia diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan. Karena kan kita nggak lihat yang sekarang. Amin. Contohnya apa Pak? Ya ini HKBP ini. Puji Tuhan, suratnya sudah keluar. Bukan karena kekuatan, kehebatan bisa berdiri, itu saksi Tuhan. Belum lagi yang lain, belum lagi hamba-hamba Tuhan yang lain yang menguatkan kita sampai sekarang kita ini ada. Puji Tuhan, amin. Tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Dia Allah yang besar. Mungkin terkadang kita harus datang kepada Tuhan. Apa Tuhan yang menjadi kebutaan dalam kehidupan saya? Apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan saya? Tolong saya ya Tuhan. Sebagai yang terakhir kita lihat di dalam Markus 10. Ya, 51 saya bacakan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tadi saya, Tuhan, aku mau bawa firman yang mana ya? Biasanya aku penjala ikan jadi penjala manusia. Itu sering dirobati. Tadi saya bilang, apa ya Tuhan? Angkat tilammu lalu berjalanlah. Aku bilang, jalan apa ya? Memang sudah saya persiapkan. Semalam juga saya merenung akan kasih Tuhan. Artinya, Tuhan tolong saya. Kita harus melihat Tuhan yang besar. Sadar, iya loh, ini. Oh Tuhan Yesus baik. Kalau kita ya mengira, membandingkan, melihat untuk menjadi studi banding, menggairahkan iman kita, menyemangati, masih banyak. Tadi saya masuk aja, puji Tuhan, haleluya, dingin, sejuk. Amin. Syukurilah itu. Amin. Apalagi di sorga, itu tujuan kita kekekalan nanti. Maka itu aku dapat melihat ciptaan Tuhan yang kita nikmati ini sebagai anugerah, dan kita juga melihat bahwasanya kita benar dipercayakan Tuhan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar di mimbar. Amin. Kita juga sadar melihat bahwasanya Tuhan baik menuntut kita sejauh ini. Makanya aku berdoa, Tuhan, aku sudah di Rawa Badung loh sejauh ini. Apalagi ya Tuhan. Tuhan, aku sudah di Sola Gracia Tuhan. Mau gimana lagi ya Tuhan? Bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tetapi karena roh Tuhan, roh kudus Tuhan ada, maka kita kuat. Kalau enggak, bertobat sekarang, besok jatuh. Bertobat sekarang, besok lain cerita. Tetapi setiap hari kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita semua sudah melihat. Amin. Beri semangat kepada Tuhan. Maka yang terakhirnya adalah ayat 52, kita baca bersama-sama. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman kita menyelamatkan kita. Apapun cita-cita kita, tujuan kita, Tuhan pasti jawab. Amin. Ketika sudah dijawab, ketika sudah sembuh, ketika sudah diberkati, lihat di imannya mengatakan, lalu ia apa? Mengikut Yesus. Kita semua mengikut Yesus. Percayalah janji kita. Ketika kita setia melayani Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau yang menyelidiki hati kami ya Tuhan. Kami
ini di mata-Mu tentang kesungguhan hati kami. Tolong kami ya Tuhan, firman-Mu yang sungguh menggugah hidup kami, mengingatkan kami bila mana terselip, terlupa tentang kebutaan yang kami miliki. Tetapi kami mau Tuhan terus lagi melihat, terus lagi memandang-Mu ya Tuhan. Engkau nyata, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga itu kami sungguh-sungguh tidak kecil hati, kami tidak tawar hati, tetapi kami terus mengasihi-Mu ya Tuhan. Perbuatlah apa yang pantas bagi kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Dan apapun itu Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini, Sola Gracia Tuhan, yang berketempatan di HKBP. Berkatilah Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu yang ada di mana saja. Berkati pimpinan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari, yang diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada liturgus worship leader. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surgawi, Tuhan kami yang kami puji dan kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Nya Tuhan atas segenap kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah menyertai kami dari pagi, siang hingga sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan untuk kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan membuat hati-Mu berbunga-bunga, begitu senang atas setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami semua
cilik mata kami, boleh melihat di dalam sekitar kami, oleh karena iman percayakan kepada Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatunya kami boleh memandang, melihat dengan begitu indah dan begitu nyaman. Oleh karena itu Bapa, ajak kami senantiasa supaya firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan, boleh menjadi rema dan permata di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh terpuji nama Bapa kita selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada ya Tuhan atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu itu. Biarlah Kau Tuhan pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan, boleh memberitakan berita sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Ada banyak orang yang iman percaya boleh bertumbuh, dan ada banyak orang yang datang kepada ya Tuhan mengaku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa surga. Terima kasih Bapa atas setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa dan berkati senantiasa Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa atas hamba-Mu Tuhan supaya Engkau Tuhan berkati sebagai kepala rumah tangga ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu kaya, Allah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Nada kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyertai dia, dan juga Ibu Gembala, Ibu Nada kami serahkan kepada-Mu Tuhan sebagai istri yang senantiasa setia mendampingi suami, bahkan membimbing anak-anaknya Tuhan, yang mengurus anak-anaknya Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkati, beri kesehatan ya Bapa, supaya dia Tuhan dimampukan oleh Engkau sendiri Tuhan untuk menjaga dan mengurus rumah tangganya masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu yang sudah pakai untuk memimpin kami, membawa kami untuk masuk di dalam beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Eva kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai lagi Tuhan dengan luar biasa, ajar dia Tuhan, berikan dia Tuhan bimbingan yang daripada Engkau sendiri, supaya dia Tuhan dimampukan oleh Engkau sendiri pada hari-hari mendatang Tuhan semakin mantap di dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, yang sudah diajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh tetap mendengar suara-Mu ya Bapa. Demikian Tuhan hamba-Mu Ibu Eva yang sudah Engkau pakai pada sore hari ini untuk membimbing kami, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati kehidupannya, kecukupan segala kebutuhannya Tuhan Yesus, bahkan semua rumah tangganya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dan memelihara mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan pemain musik Ibu Katrin yang sudah dapat pada sore hari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu senantiasa Bapa. Tambah-tambahkan iman percayanya Tuhan, tambah-tambahkan kepintarannya ya Tuhan, supaya dia Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa lagi Tuhan untuk membawa atau memainkan musik, sehingga puji-pujian yang dinaikkan Tuhan boleh ditopang dengan musik yang begitu indah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa di surga, kami berdoa bersedia jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan, biarlah kami semua Tuhan, ketika kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang tibakan kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga di dalam sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan, dan semua dalam keadaan sehat. Bahkan pada besok hari, pada malam hari, Engkau berikan kami istirahat yang baik, dan besok hari Engkau berikan kami dalam usaha pekerjaan kami masing-masing. Kau nyatakan kuasa-Mu supaya setiap kami Tuhan boleh melakukan pekerjaan kami masing-masing hanya di dalam Engkau, dan penuh sukacita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, terkhusus gereja HKBP di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan, gereja HKBP yang sudah baru dibuka 2 tahun belakangan ini Tuhan Yesus. Mari Bapa di surga, Engkau pakai gereja HKBP ini Tuhan dengan penuh semangat. Semua para pelayan-pelayan-Mu, Bapak Pendeta, para majelis, situa, Engkau pakai dengan luar biasa, supaya gereja ini Tuhan boleh dipakai sungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan, memuliakan Engkau Tuhan, terlebih untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga Injil itu Tuhan boleh disampaikan pada setiap makhluk dan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kita selama-lamanya. Demikian gereja Presbyterian Indonesia, benar, soal gracia kami serahkan kepada Tuhan yang takkan kuasa-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berkati, yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yasmin dan Tuhan.
Tuhan, ketika dia tidak ada pada saat ini, kami tidak tahu di mana dia berada, Tuhan. Namun kami percaya atas bimbinganmu, atas pemeliharaanmu, dia ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun itu, Yesus. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami yang begitu besar ini, yang begitu majemuk ini, Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya bangsa ini, Tuhan, memiliki kemerdekaan dan kebahagiaan daripada Engkau, Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri, Tuhan, yang menuntun dan memakai setiap hamba-hamba-Mu, setiap para pemerintah, pelaksana pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat RT RW. Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka boleh bertugas melayani masyarakat begitu baik dan begitu sukacita itu, Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di sore hari yang ini, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami, Bapa. Terpuji nama-Mu, Bapa kita selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini seperti ini. Kami memuji kebesaran. Saya bangkit berdiri. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, penghibur, penolong, menyertai kita semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.